Harapannya sih bisa menjadi lifestyle gitu, bukan hanya jalur itu khusus untuk orang bisa bekerja dengan sepeda, bisa menggunakan mobilitasnya dengan sepeda, jadi bisa betul-betul seperti bike city lain di dunia. Hai Akura Tim, kembali dengan Podium Podcast Stadium. Dan pada hari ini saya kedatangan sosok yang sangat penting dari federasi yang mungkin di saat pandemi kemarin menjadi yang paling populer. Sangat populer, sangat terkenal, digemari oleh masyarakat. Dan saya perkenalkan langsung saja dengan hormat Bapak Parama Nugraha sebagai Sekjen PBIC. Apa kabar? Baik, selamat pagi Mas Dika. Baik, pagi-pagi Mas. Saya manggilnya nama bekennya aja deh. Mas Nunung. Mas, sedikit langsung menjawab intro dari saya tadi tuh Mas. Saat ini luar biasa nih Mas, fenomena bersepeda ya Mas ya. Tanggapan dari PBIC sendiri bagaimana tuh Mas? Gembira ya, karena kami sendiri kan mengalami masa sulit memperkenalkan sepeda sebagai salah satu cabang yang perlu diperhatikan untuk prestasinya gitu. Dengan pandemi ini berkah di dalam kemalangan ya, blessing in disguise gitu. Jadi malah sangat mengindonesia dan mendunia mungkin ya. Jadi harapan kami ya akan lebih banyak lagi prestasi dari sana gitu. Memang kami pengen sekali Indonesia ini bisa membawa atlet kita bisa mendunia lah, bisa mengharumkan Indonesia di kancah dunia. Oke, Mas, ini juga salah satunya DKI Jakarta nih Mas yang merespon juga bagaimana akhirnya olahraga ya sepeda sangat populer dengan mulai membuat jalur khusus sepeda. Tanggapan Mas Nunung bagaimana nih? Bagus sih sebenarnya untuk sebuah kota metropolitan, apalagi ibu kota. Iya. Walaupun kalau saya bilang terlambat, karena kota kelahiran saya Jogja sudah punya jalur sepeda dari zamannya Pak Wali Kota Heri Sudianto. Oh, oke. Jadi harapannya sih bukan hanya karena ada pandemi kan, bukan hanya karena ada euforia ini ada jalur tersebut, tapi harapannya bisa seperti kota-kota sepeda yang lain di dunia gitu. Mereka sebenarnya juga DKI ini sedang kita bantu untuk apply menjadi salah satu bike city di dunia yang berafiliasi ke UCI, Federasi Dunia untuk Sepeda. Kita sedang bantu untuk apply ke sana gitu. Harapannya sih bisa menjadi lifestyle gitu, bukan hanya jalur itu khusus untuk orang bisa bekerja dengan sepeda, bisa menggunakan mobilitasnya dengan sepeda, jadi bisa betul-betul seperti bike city lain di dunia. Oke, tadi saya mengutip nih kalimat lifestyle tadi. Nah, lifestyle ini akhirnya di sepak bola, Mas. Ini juga kemarin-kemarin Fun Football itu selalu kedatangan fotografer. Nah, sekarang kalau misalnya khususnya weekend ya, Mas ya, para fotografer juga antri tuh, biasanya ditanjakan gitu. Ini tanggapan dari isi seperti apa sih, Mas? Senang aja karena fotografer itu kan seniman ya, jadi mereka kan berusaha menangkap beauty gitu. Nah, beauty itu kan kalau ada sesuatu yang interesting, pasti mereka akan mencoba menangkap itu dalam lensanya gitu ya. Kita berharap ini akan membesarkan komunitas sepeda itu sendiri gitu. Mungkin bisa menjadi salah nomor 2 lah atau nomor 3 olahraga yang digemari di Indonesia gitu. Jadi mungkin kita juga akan lebih diperhatikan untuk prestasi dunianya. Oke. Nah, kalau ngomongin masalah prestasi ini saya juga sempat mikir nih kalau pas lagi lihat-lihat gitu, khususnya masalah cara mendapatkan atlet dalam dari PBIC sendiri. Apakah ada kemungkinan dari para teman-teman yang memang terlibat di klub sepeda komunitas itu masyarakat yang umum yang tadinya nggak kepikir untuk jadi atlet, tapi akhirnya ada nggak sih satu wadah yang kemungkinan besar mereka juga bisa akhirnya mendapatkan kesempatan mewakili Indonesia, atau nggak usah dari mewakili timnas dulu lah, masuk menjadi atlet isi gitu, atlet sepeda yang ikuti kejuaraan-kejuaraan yang lain? Kebetulan saya bukan pernah ya, salah satu inisiator atau founder dari sebuah kompetisi sepeda. Dan dari kompetisi tersebut kita bisa meraih medali emas di Asian Games.
Oke. Jadi saya tahu persis kalau komunitas ini sangat mendukung apa namanya tumbuhnya prestasi gitu karena dalam kompetisi itu yang datang adalah tim-tim komunitas gitu. Jadi mereka hanya seneng si masternya yang usianya sudah 30 tahun ke atas, dia membawa bibit atlet, atlet ini yang disuruh berlomba. Jadi dari situ tumbuh kompetisinya dan kita bisa meraih emas itu karena perjuangan lebih dari 8 tahun mungkin kita bikin kompetisi rutin itu. Wow. Jadi memang perjalanannya saya cukup senang ya karena kalau dengan adanya komunitas yang peduli kayak sepeda ini road race ya, road bike ini di Jakarta ada KGB. KGB ini dia juga sudah mulai membina atlet gitu. Oke. Kemudian Mula ini Pak Agung juga komunitas yang juga suka dengan termasuk di Jogja ada Peloton Co. Jadi hanya pemerhati, hanya orang yang suka tapi mereka ternyata bisa membantu untuk prestasi. Oke, berarti saya boleh ngambil kesimpulan juga kalau misalnya banyaknya sekarang pesepeda itu juga akhirnya bisa menambah stok atlet ya, kesempatan untuk menjadi atlet. Bisa menambah tapi kan quote on quote begini Pak di Mas Dika kok jadi Pak jadi Tuan di Jakarta ini kan bukan jalur untuk balapan ya jadi yang harus dipikirkan adalah tempat untuk berkompetisinya gitu. Kalau ini untuk lifestyle oke, tapi kan untuk menjadi kompetisi kan harus ada apa peningkatan secara fisiknya. Nah, itu kan nggak bisa diraih di dalam jalan raya yang bersinggungan dengan pengendara lain. Harus ada tempat khusus gitu. Di Bangkok itu dibuatkan di mengelilingi Swarnabhumi. Nah, itu mereka menjadi bisa punya tempat untuk berkompetisi gitu. Jadi mungkin harus dipikirkan lah tempat-tempat yang kalau kita mau road race-nya maju berarti harus anak-anak yang road race ini harus punya tempat yang bisa aman buat mereka untuk berlatih. Jadi di Indonesia tuh sebenarnya belum ramah ya kalau untuk untuk para pesepeda, untuk khususnya road race dan yang lainnya. Masih belum ramah kalau bersinggungan di jalan rayanya. Jadi memang bukan jalur untuk berlatih dengan benar ya. Jadi memang harus ada tempat khusus. Misalnya kayak kemarin pada ada lomba di sirkuit Sentul mungkin lebih tertutup, lebih bisa mendapatkan target latihannya. Cuma mungkin kalau sirkuit Sentul kan agak terlalu pendek juga untuk jarak-jarak yang jauh. Gitu. Betul. Nah, ini sekarang kita ngobrolin dari sisi lebih serius nih, masuk ke PBIC-nya nih, Mas. Di tengah pandemi ini ada berapa event yang gagal digelar atau mungkin yang gagal diikuti oleh Indonesia, misalnya di kejuaraan luar? Kalau yang gagal kita bikin tahun lalu 47 event. 47 event. Iya, 47 event. Luar biasa Mas ya. Tahun ini kita mencoba kemarin 3 kejuaraan BMX di Jogja tanpa penonton. Di setiap hari kita swab antigen yang cukup lumayan juga jadi beban kita, tapi kita menerapkan bubble system yang direkomendasikan oleh UCI. Artinya dengan bubble system itu peserta terisolasi, komiser kita terisolasi, kemudian juga penonton juga bukan penonton sih tapi krunya juga terisolasi. Jadi kemungkinan ada klaster itu kita minimalisir gitu. Dan pulang pun kita swab lagi. Jadi betul-betul kita screening betul. Setelah perlombaan kemarin tidak ada laporan sama sekali kalau ada klaster. Kemudian juga dari situ kami berharap kita bisa bikin event lagi karena memang kami selaku federasi kan pengen sekali membuat kompetisi ini bisa kembali hadir di 2021. Bukan hanya sekedar latber ya, tapi betul-betul kompetisi gitu. Mas Nunung, sebelum mungkin juga tambahan informasi juga buat yang belum paham tentang PBIC ini cabangnya ada berapa kelas sih Mas sebenarnya? Mungkin bisa dijelasin nggak sih Mas? Tadi ada BMX, yang dipikirkan takutnya bersepeda tuh kelasnya macam-macam belum pada tahu nih sebenarnya under PBSI itu apa aja ya? Oke, kami kan menginduk pada UCI ya. Jadi di UCI itu kan dari jenis sepedanya road bike sendiri ada jarak pendek, ada jarak jauh, kemudian ada tim secara tim, kemudian ada tour kayak Tour de France itu yang ikut di situ profesional tim pun dibagi berbagai macam tim jadi kontinental yang awal seperti Mula dan KFC Indonesia, kemudian
Di atasnya itu Pro Continental kayak Kazakhstan, kemudian baru World Continental Team. Nah, itu yang ikut World Tour. Kayak Tour de France, La Vuelta dan Giro di Italia. Itu yang tur kontinental paling atas. Kemudian di Indonesia sudah ada beberapa velodrome, termasuk indoor velodrome di Rawamangun itu untuk nomornya track. Di dalam track sendiri nomornya cukup banyak itu. Menjadi salah satu nomor yang menyumbangkan medali terbanyak di dalam Olimpiade, dan juga kita sebenarnya mampu juga bersaing di situ karena Chris Bonita pernah ranking 4 dunia di New Zealand gitu. Jadi itu salah satu nomor juga yang harus kita pikirkan, dan saya sangat berharap bisa kembali menghadirkan kompetisi di Velodrome Rawamangun karena terakhir saya bikin kejuaraan Asia di tahun 2019, awal 2019. Sekarang belum bisa lagi, dan nanti kita berharap tahun ini kita bisa bikin. Atau minimal awal 2022. Setelah itu baru mountain bike, salah satunya downhill yang kemarin menyumbang medali emas setelah 52 tahun kita nggak punya medali emas di Asian Games untuk cabang sepeda. Itu downhill, kemudian ada enduro, ada cross country. Cross country-nya itu ada macam-macam, ada XCO, XC marathon, kemudian relay ada ya. Eliminator ya, XCI. XCI ini sebenarnya cukup menarik karena saya pernah bikin di UNC tahun 2019 juga kejuaraan Asia urban itu. Jadi saya bikin BMX freestyle. Itu yang diputar-putar sepedanya. Kemudian trials itu yang kayak Denny McEskill gitu, loncat-loncat begitu. Dulu sorry Mas dipotong sedikit, dulu zaman dulu banget ada film BMX Bandit. Iya. Saya sempat terpacu untuk jadi kayak gitu tuh. Terus kemudian MTB XCI. MTB XCI itu jaraknya pendek, ada halang rintangnya, tapi sepedanya XCI. Tapi itu yang kemarin yang ikut anak-anak downhill, anak-anak BMX gitu karena memang karena jarak pendek. Jadi kalau kita bikin lomba urban sih mungkin oke ya dengan 3 disiplin itu. Ada lagi cyclocross, kemudian ada paracycling, itu yang kayak M. Fadli. Kemudian BMX freestyle, BMX racing sendiri yang di kita ada di Rawamangun ya, Pulau Mas. Kita kemarin bikin venue yang cukup baik lah di Pulau Mas itu. Kemudian BMX race, ada cyclocross juga, ada banyak sih sebenarnya. Ada indoor juga. Indoor itu estetik, jadi kayak senam kayak ini, kayak kalau renang itu yang renang itu. Kalau indoor yang estetik itu ya itu sepedanya diputar-putar gitu. Tapi kita belum ada itu. Jumlahnya luar biasa nih kalender ya. Jadi wajar tuh 47 event akhirnya gugur ya Pak ya. Mas, kita bicara masalah ngomongin atlet sekarang. Saat pandemi ini apalagi banyak persiapan yang tadinya mungkin untuk multi event tuh juga kita kan waktu itu menanti nih apakah Olimpik jadi atau banyak hal lah. Ini apa yang dilakukan oleh PBIC terhadap maintain performa atlet ini supaya tetap di high level? Kalau pelatnasnya sendiri kita terpaksa vakum ya karena memang secara multi eventnya kan kami ini masih bergantung pada multi event. Jadi Olimpiade, SEA Games itu kalau multi eventnya belum ada kita off pelatnas. Tapi kembali lagi Pak dari Mas Dika, mungkin komunitas lah yang membantu kami untuk terus memaintain mereka gitu. Karena setelah mereka tidak berada di pelatnas kan pasti kembali ke klubnya. Nah, klubnya inilah yang secara rutin mereka berlatih, mereka try out ataupun sekarang para pesepeda ini followernya makin banyak. Jadi jadi mereka juga terpacu juga untuk mengekspos dirinya gitu. Nah, sekarang sebenarnya potensi dari pesepeda nasional tuh di level khususnya kita melihat mungkin dari level ASEAN, Asia, internasional, ada di mana sih sebenarnya level pesepeda kita tuh Mas? Kalau mau jujur yang paling berpeluang ke dunia adalah
BMX dan track velodrome. Oke. Seperti yang saya sampaikan tadi, Chris Monita itu mulai di velodrome 2017 ya, Mas Budi. 2016 ya. Belajar di outdoor dulu di Solo, kemudian dia mau baru ke indoor di velodrome Ramangon setelah jadi. Oh ya, di Malaysia ya. Dari situ baru 2016 2019 ya dia udah peringkat 4. Jadi 3 tahun dia bisa ke top level dunia gitu. Dan peluang dia untuk lolos di Perancis ini cukup besar karena sekarang yang peringkat 1 dunianya dari Hong Kong itu sudah 32 tahun lebih gitu. Jadi ya mungkin di Paris mereka sudah nggak berlari. Peluang Chris Mon itu ke sana gitu. Itu salah satu contoh. Kemudian BMX, anak BMX Jogja kemarin yang kita bikin event itu sekarang peringkat 1 junior dunia. Wah, luar biasa ya. Jadi sebenarnya kita ini punya mutiara yang belum diasah dengan baik. Kami sebenarnya berharap sekali anak-anak yang seperti ini bisa kita secepatnya kita kirim kompetisi di luar negeri. Kelemahan yang kita punya di Asia terutama adalah jarak. Jadi mahal dan kompetisinya menjadi sangat susah. Di Eropa itu kompetisi bisa dengan mudah dilakukan karena kemana-mana mereka bisa jalan darat. Betul. Ini yang membuat gap-nya terlalu jauh. Jadi kita harus mendekatkan gap itu dengan berkompetisi di sana. Atau minimal ke Australia yang lebih rutin juga gitu. Jadi bukan tidak mungkin kita di Paris nanti akan berbicara lebih baik. Oke, moga-moga. Nah, kita bicara masalah tadi ada tour tuh, Mas. Mungkin sebenarnya kalau misalnya kita lihat persiapan spesifiknya mungkin Tour de Singkarak gitu. Terjadi nggak Mas 2021 nih? Terjadi. Oke. Saya juga lagi ini kita ada 3 tour Pak tahun ini. Mas Pak terus Mas Dika. Jadi pertama Agustus harusnya itu Tour de Indonesia tertinggi di level ya Indonesia. Jadi 2.1. Kemudian Singkarak dan Sabang, Tour de Sabang. Semua sudah kita agendakan, semua sudah kita apply ke UCI, tinggal pelaksanaannya nanti. Tour de Singkarak kita kombinasikan sama halnya kalau gini, Tour de Singkarak kita bikin juga community race-nya, Grand Fondo-nya. Jadi 5 hari yang tour profesional dengan tim profesional, yang 2 hari untuk cycling for all, untuk tim-tim peserta komunitas itu. Jadi teman-teman yang mungkin suka di Pintarolo, mungkin suka main di Mosia, silahkan nanti ikut di Tour de Singkarak, merasakan bagaimana kompetisi di kayak teman-teman yang pro lah. Sabang juga sama, Tour de Sabang nanti juga Grand Fondo. Oke. Nah, kalau misalnya ngomongin masalah di saat pandemi ada yang beda nggak sih? Regulasi tadi apakah memang dari sisi jumlah peserta juga dibatasin Mas karena semuanya urusan pandemi ini kan semuanya ada perubahan biasanya. Ada perubahan kalau kita lihat Tour de France, mereka sebelum start pakai masker pembalapnya, kemudian ya bubble system tadi, jadi satu tim satu tempat, dia nggak boleh berinteraksi dengan orang lain gitu. Podium seperti mungkin kalau lihat MotoGP ya barangnya ditaruh pialanya ditaruh di depannya, nanti dia yang ngambil sendiri. Kita juga lakukan itu waktu di Jogja, anak-anak itu medalinya ngambil sendiri, dikalungkan sendiri, terus dia naik podium gitu. Jadi memang kita mengurangi interaksi kontak fisik ya, jadi mengalungkan ya, betul-betul kita harus kawal karena ya kami tidak mau sponsor ini kan juga harus kita jaga, jangan sampai mereka mendapat bad image karena ada klaster baru di event yang kita bikin kan gitu. Jadi kita nggak mau berharap itu. Mas Nunung, Indonesia menggaungkan sport tourism nih sekarang nih. Di cabang olahraga sepeda nih sebenarnya punya space yang luar biasa untuk bareng-bareng mengawal sport tourism itu. Tapi kelihatannya juga mungkin potensi untuk ngajak industri terutama masalah dari sisi perusahaan-perusahaan untuk bisa lebih fokus, ya ada banyak mensupport terutama industri yang akhirnya menjadi sponsor lah dari cabang-cabang itu. Nah ini kaitannya apakah memang ada di level tersebut juga? Apakah menurut Mas Nunung sudah banyak belum sih perusahaan yang masuk ke
sepeda nih untuk menjadi sponsor? Belum, jujur belum. Nah, Begini, jadi Tour de Singkarak salah satu tour yang cukup lama juga karena juga dulu inisiasinya karena gempa, itu juga didanai dari negara dan daerah, belum dari sponsor. Mungkin kami salah satu Tour de Indonesia yang mengawali 100% sponsor. Memang berat tantangannya. Iya pasti ya. Memang berat. Tapi ya sekarang kan ada situasi yang membuat orang mungkin lebih bisa menerima bahwa sesuatu yang virtual itu juga bukan sesuatu yang tidak ada nilainya. Mungkin dulu orang tidak mau mensponsori sesuatu yang virtual, tapi sekarang ternyata bisa berjalan itu hal-hal yang virtual gitu. Jadi penonton pun menjadi tidak bisa secara fisik melihat, tapi dia akan bisa melihat dari streamingnya, dari live-nya. Yang belum kami terima, belum kami alami, nikmati, belum sama dengan sepeda dan mungkin bulu tangkis ya, cabang-cabang olahraga populer. Belum ada TV yang mau membeli broadcasting right kita. Itu alasannya kenapa Mas? Ya, padahal kalau misalnya Tour de itu France harus ditanyakan ke TV. Nah, Tour de France sendiri kan semuanya prosesnya kayaknya dikawal baik dengan dari sisi Tour de industri France itu apa ya, kita harus jujur juga, mereka sudah 100 tahun Iya, lebih pasti, kan. pasti. Jadi industri itu kan tidak bisa serta-merta gitu. Tapi kami pengen sekali sih bisa mengarah ke sana gitu. Memang harus pelan-pelan ya, harus ya follower sepeda yang beli sepeda berapa Mas? Iya. Yang jadi follower kita masih di bawah 10.000 gitu. Oh, Jadi oke. artinya kan kami sendiri juga punya PR untuk mendekatkan federasi dicintai oleh komunitas itu sendiri itu. Mungkin komunitas kalau lihat kami kayak ini kayak apa? Tukang pala atau apa gitu. Jadi, tapi kami sih tidak berharap gitu ya. Jadi federasi itu ya tanggung jawabnya sih lebih menumbuh kembangkan prestasi gitu. Membantu mengawal regulasi, membantu menempatkan olahraga ini dalam proporsinya gitu. Di compare dengan sepeda dengan olahraga lain, biasanya tuh yang menjadi magnet utamanya adalah atletnya dulu juga salah satunya. Packagingnya harus bagus, terus kemudian kembali lagi ketika followers banyak, akhirnya dia bisa menjadi influencer lah, atau bahasanya key opinion leader. Harapan dari sisi PB sendiri nih Mas Nunung, maksudnya atlet-atlet ini apakah memang perlu dinaikkan lagi profilnya untuk bisa membantu juga menjadi salah satu mengisi kekosongan dan menarik para sponsor tersebut? Karena kalau misalnya saya perhatiin di sosial media, selebriti mana yang nggak naik sepeda sekarang Mas? Iya kan? Iya betul. Ya sebenarnya kalau boleh dibuat komunitas selebriti naik sepeda itu dijadikan satu dan menjadi anggota kami itu. Sebenarnya kita bisa berharap betul ya para influencer ini bisa membantu kami untuk sudah ada waktunya para orang-orang yang berkelebihan ini memikirkan orang lain yang lebih berkekurangan gitu. Artinya kan ada atlet yang lebih berkekurangan. Nah, bolehlah mereka ini disupport gitu. Selain mungkin dia juga bisa mengaktualisasikan dirinya, tapi juga bisa membantu orang lain yang mungkin belum beruntung seperti mereka. Oke. Atlet-atlet inilah yang belum beruntung. Nah, itu kalau mereka bisa terketuk hatinya untuk membantu mereka kan sambil menunggu datangnya sponsor. Karena kalau ngomongin nunggu datangnya sponsor kan kayak telur sama ayam. Ya kita pasti, mau kelamaan nih. mau nunggu mana dulu kan gitu. Tapi dengan maraknya orang-orang yang gemar bersepeda, ya saya berharap akan ada lebihan yang buat anak-anak yang masih berkekurangan. Oke. Ini mengetuk hati. Ngetuk. Tolong didengarkan. Harapan untuk olahraga sepeda Mas di Indonesia seperti apa buat Mas Nunung? Harapannya sih sebenarnya cukup besar ya, karena kita ini sebenarnya olahraga yang bisa membawa anak-anak ini juara dunia. Saya nggak ngomong kosong karena ya kita ngomong Trismon tadi bisa nomor 4 di kejuaraan yang dia belum lama gelutin. Artinya kita punya talenta. Anak Jogja bisa peringkat 1 junior dunia. Artinya kan kita punya talenta. Tinggal bagaimana talenta ini nggak hilang gitu.
Oke, Mas itu Malaysia bisa Mas juara dunia. benar ya. Ya. Jadi kita harusnya tetap lah, apalagi daerah kita menunjang juga untuk Iya, semuanya ya Mas ya. iya. Saya penasaran deh Mas, sebenarnya balik lagi untuk masalah atlet. Ada batas minimal umur nggak sih untuk bisa menjadi atlet tuh? Ataukah Saya tiba-tiba dia umurnya 25 masih bisa gitu? ya sorry, di kompetisi saya ada kelas veteran itu 50 tahun ke atas. Oh, Mereka ada yang 60 mungkin ya yang masih balapan gitu. Jadi ya tergantung dari secara fisik dia berlatih terus atau tidak gitu. baik, baik, baik. Saya membaca belum lama ini isi punya kepengurusan baru nih Mas. Oh ya, siap. Targetnya apa Mas? Dengan kepengurusan baru ini? Targetnya lolos Olimpiade 2024 di Paris. Wow, langsung itu udah target paling utama. Ya, utama. Dari dua nomor BMX dan track. Oke, Dari sekarang kita memang harus bangun dari tidur, Mas. Harus. ada program apa yang mungkin terdekat yang untuk level komunitas atau mungkin di Jakarta dan kota-kota lain yang mungkin bisa juga? Kejuaraan nasional Iya. kita bikin bulan Juni Juli. Kalau BMX kita lagi godok ini nanti setelah kita akan bikin kompetisi sebanyak mungkin lah Mas. Jadi apa namanya? Kami berharap bisa duduk bareng dengan teman-teman komunitas setelah Lebaran besok. Jadi kita mau merancang mereka punya event apa, kita bisa support dari mana. Kemudian daripada itu semua latber kan. Mereka beberapa sudah bikin tapi judulnya jadi latber gitu. Padahal itu dipungut bayaran dan ada hadiahnya. Jadi kenapa nggak dibikin lomba sekalian tapi dengan protokol yang proper untuk penanganan COVID-nya gitu. Kan kami bisa melakukan itu, kami bisa membantu itu. Saya penasaran Mas, terakhir nih. Berapa total komunitas yang terdaftar di ISI? Atau misalnya random aja, kira-kira perkiraan di jumlahnya pasti kan udah ribuan. Kalau atau... terdaftar sih tidak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Oh. Karena mereka memang berkomunitas. Jadi kami tidak agak berbeda dengan IMI mungkin ya. IMI itu kan kalau bikin klub harus punya KIS segala macam gitu ya. Kita nggak ke sana. Jadi kita masih lebih mensupport komunitas dan membiarkan komunitas itu tumbuh. Dan kami menawarkan ada perlombaan dari komunitas biar tertarik dalam perlombaan itu. Nantinya ada kompetisi akan muncul atlet ya masih masih secara santun kita merangkul. Baik, Mas Nunung, kita ada 2 segmen, Mas. Segmen 1 udah selesai. Ya, obrolan yang sangat menarik. Nanti kita setelah ini ada sedikit main games lah dengan Mas Nunung nih. Akan sangat menarik ya Mas ya, gitu setelah ini. Oke, terima kasih.